Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Hafizka 22 Channel. Nah, di video kali ini saya mau ngajakin kalian nih ya buat mengenal Turki. Apa itu Turki, bagaimana, segala macamnya akan saya bahas di video ini. Mungkin ini sedikit ya, sedikit informasi atau bisa jadi dikatakan ini sedikit pengetahuan, info mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ataupun belum tahu tentang negara Turki ataupun mungkin yang akan berkunjung ke sini. Nah, bagi teman-teman yang sudah bolak-balik ke sini ya pasti udah tahu ya apa aja yang bakalan saya share di sini, apa aja yang bakalan saya bagi di sini. Nah, ini informasi ini saya bagikan ya dengan harapan sih kalian ibaratnya bisa jadi lebih tahu tentang Turki, sedikit banyak dapat gambaran dari video ini. Nah, apa aja itu tentang Turki? Yuk kita nonton videonya. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai perbedaan waktu antara Indonesia dan Turki. Nah, perbedaan waktu antara Indonesia dan Turki itu kurang lebih sekitar 4 jam kalau dihitung dari waktu Indonesia bagian barat ya. Ketika di Turki mungkin pukul 12 siang, di Indonesia sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jadi, perbedaan waktunya 4 jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Nah, Indonesia itu jauh lebih cepat 4 jam dibanding Turki. Jadi duluan pertukaran waktunya lebih duluan Indonesia dibanding Turki. Gitu. Jadi ketika kalian sudah berada di sini, kalian mau nelpon keluarga atau teman-teman kalian yang ada di Indo, kalian bisa tahu waktu gitu. Kapan waktunya karena perbedaan kita sekitar 4 jam antara Turki dan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah mata uang. Mata uang negara Turki itu adalah lira atau lira Turki atau Turkish lira atau biasa juga disebut tele. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini mata uang Turki, ada uang 200, 100, 50, 20, 10 dan 5 lira. Nah, ini di video saya sebelumnya saya udah pernah bahas tentang uang Turki. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang uang Turki, kenal lebih jauh dengan mata uang Turki. Nah, mata uang yang berlaku di negara ini adalah Turkish lira atau tele atau juga biasa disebut lira Turki. Nah, buat kalian yang akan berangkat ke Turki ataupun mungkin yang nggak berangkat pun ke Turki, paling tidak kalian bisa tahu mata uang yang berlaku di negara ini adalah seperti ini nih bentukannya. Nih, namanya lira Turki atau Turkish lira atau juga disebut tele. Nih, uang 200, 100, 50, 20, 10, bahkan 5 lira. Mata uang terkecilnya kalau pecahan uang kertasnya itu 5 lira. Nah, kalian untuk lebih lengkapnya bisa nonton di video saya sebelumnya ya. Oke, berikutnya kalau kalian ingin berangkat ke Turki, ada keinginan atau cita-cita mungkin udah buat planning ke Turki, kalian harus lihat musim. Musim di Turki itu ada 4 musim ya. Musim panas, musim gugur, musim dingin, bahkan musim semi. Nah, di antara keempat musim itu yang paling panjang sebenarnya itu musim dingin ya. Jadi ibaratnya antara satu tempat atau satu daerah dengan daerah lainnya di negara Turki itu kadang musim dinginnya itu tidak bersamaan karena ada daerah yang dekat dengan gunung, dekat dengan kaki gunung atau dekat dengan daerah pegunungan itu musim dinginnya itu lebih panjang atau lebih lama dibanding daerah yang lain. Bisa jadi di satu tempat sudah masukin musim panas, di tempat yang lain malah masih berasa dingin. Jadi kalian harus lihat waktu keberangkatan kalian ke sini. Ketika kalian hendak berangkat ke Turki, kalian harus lihat daerah mana yang bakalan kalian tuju. Apakah daerah itu memang daerah kawasan pegunungan atau daerah tinggi yang mungkin dinginnya lebih lama. Nah, mungkin akan persiapan kalian akan sedikit lebih berbeda gitu ketimbang musim panas. Biasanya musim panas itu puncak-puncaknya musim panas itu sekitar bulan Juli Agustus. Nah, ketika udah memasukin September itu bisa jadi di tempat yang lain udah agak mulai dingin ataupun di tempat yang lain masih berasa panas. Jadi, ketika kalian ingin berangkat ke Turki, kalian harus lihat waktu keberangkatan kalian dan daerah mana yang bakalan kalian kunjungi. Apakah di situ sudah masuk musim dingin, memulai musim dingin atau belum? Ataupun di sana sudah musim dinginnya sudah berakhir atau belum? Nah, biasanya kalau kayak di misalnya di tempat lain gitu musim dingin masih berasa, di daerah lainnya ya seperti kayak di kawasan saya di Antalya, bulan April
sudah mulai memasuki musim panas. Akhir April itu udah memasuki musim panas, ke Mei itu udah panas, Juni, Juli, bahkan Juli puncak, dan Agustus puncaknya itu panas terik di situ. Nah, buat kalian mungkin yang ada perencanaan buat berangkat ke negara ini, mungkin yang baru pertama kali mau berangkat, kalian harus prepare lihat cuacanya, daerah mana yang bakalan kalian kunjungi atau tempati gitu, tinggali di sana. Kalian harus persiapkan kira-kira musimnya di sana akan musim dingin kah, atau masih musim semi kah, atau masih musim panas kah gitu. Jadi kalian harus lihat daerah yang bakalan kalian kunjungi atau singgahi gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai makanan ya, biar lebih mengenal Turki itu lebih lebih dalam lagi ya. Kalau dari segi makanan, buat teman-teman Indonesia, mungkin kalau yang di Indonesia akan identik sekali dengan kebab-kebaban ala Turki ya. Ketemu kebab, mungkin kalau di Indonesia, ketika kita masih di Indonesia, ketika kita ditawarin antara nasi dan kebab, mungkin kita akan lebih memilih kebab ya. Tapi ketika kita sudah berada di Turki atau sudah berdomisili, mungkin kita dengan makanan itu semua akan merasa bosan atau bagaimana. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada keinginan untuk datang ke Turki ataupun berkunjung, bermain, atau untuk sekedar berlibur, ataupun mungkin ya yang belum nggak mau ke Turki juga sih sebenarnya, tapi sedikit lebih tahu mungkin dari ini. Nah, ketika kita akan makan gitu di tempat-tempat yang ada di Turki itu, biasanya kita akan disajikan salad gitu. Setiap makanan pasti kita akan menemukan salad gitu, sayuran-sayuran mentah seperti kayak timun, tomat, daun medunos atau daun parsley dan lain-lain gitu. Nah, jadi makan mereka itu tidak lepas dari yang namanya salad dan yogurt. Nah, jadi mereka tuh seneng makanan yang asem-asem sih kalau menurut saya. Saladnya juga bakalan disajikan dalam bentuk piring gitu, di wadah gitu, terus bisa dikasih lemon, kadang bisa dikasih dengan yogurt juga, kadang ada yang dikasih ini apa namanya tuh, saus nar atau ini saus delima itu juga rasanya asam. Jadi kalian ketika main ke Turki gitu akan menemukan hal-hal yang seperti itu merupakan hal-hal yang wajar, memang makanan mereka seperti itu. Kalian gak akan nemuin sayuran-sayuran yang udah mateng gitu, seperti kayak genjer, kayak kangkung dan lain-lain seperti sayuran di Indonesia, tidak. Nah, itu apa namanya, salah satu makanan mereka juga, salad-salatan mereka, karena tidak bisa lepas dari yang namanya salad-salatan. Oke, berikutnya adalah ayran nih dia. Ayran nih. Ini kalau kalian berkunjung ke Turki, mungkin kalian bakalan familiar dengan hal-hal yang seperti ini nih. Ngelihat orang minum ini, ataupun di tempat makan, ataupun di mana saja kalian bisa menemukan ini. Ini ayran ini adalah minuman favorit orang Turki yang terbuat dari yogurt. Nih, kebanyakan ya dari orang Indonesia yang sudah pernah berkunjung ke sini ataupun yang sudah menetap di sini lama, banyak yang tidak suka dengan minuman ini karena rasanya yang seperti susu basi kalau kata mereka ya. Seperti susu basi, ini yogurt yang rasanya ya yogurt plain gitu, nggak ada rasa, sedikit agak asem sih, nggak ada rasa manis-manisnya sedikit pun kalau saya rasa sih. Tapi saya senang dengan makanan ini karena kalau kita habis makanan berlemak sih, konon kata mereka, kata orang Turki, ini adalah penetralisir lemak-lemak yang masuk ke dalam badan kita ya. Karena orang Turki itu kan senang dengan makanan yang daging-dagingan gitu. Nah, jadi setelah mereka makan daging-dagingan itu, mereka akan minum ini. Ini namanya ayran. Nih, kebanyakan dari orang Indonesia tidak menyukai rasa dari ayran ini. Nah, jadi kalau kalian ke Turki, ataupun mungkin kalian ngelihat vlog-vlog Turki yang makan makanan khas Turki yang biasanya minum ini, nah itu sebenarnya untuk menetralisir lemak-lemak yang masuk ke dalam badan kita. Nih kata orang Turkinya seperti itu. Namanya ayran. Ini rasanya kalau orang Indonesia sih banyak yang bilang rasanya kayak susu basi ya. Tapi kalau saya pribadi sih saya senang sama ini, minum ini. Kadang bisa sekali minum bisa dua ini loh, dua gelas kayak gini nih, 2 gelas ayran ini. Nah, ini ayran. Yogurt yang populer di Turki, yogurtnya orang Turki nih, minuman yogurtnya. Nah, oke, untuk selanjutnya di samping saya ini udah ada teko ya, seperti yang kalian lihat nih. Teko 2 susun kayak gini. Nih, ini berkaitan juga dengan Turki supaya kalian lebih tahu.
Nah, di sini orang Turki itu mempunyai tradisi chai atau tradisi teh chai dalam bahasa Turki yang artinya teh. Nah, di sini biasanya mereka menyajikan dengan gelas-gelas seperti ini ya. Nih, seperti bentuk jam pasir. Ramping di sininya di tengah-tengah. Nah, di sininya. Ini kecil, segini doang nih ukurannya. Nah, beda dengan yang di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia kita menggunakan gelas yang seperti ini. Kalau kita bertamu di Indonesia, biasanya kita kan langsung diisiin teh ke sini dan langsung dikasih gula. Biasanya si tuan rumah sudah menyajikan dalam keadaan manis ya, manis menurut tuan rumahnya ya. Jadi kadar gulanya bukan kita yang menentukan, tapi si tuan rumah. Pada umumnya di Indonesia seperti itu, disajikan seperti ini. Nah, mungkin kalau kita melihat kalau di Turki disajikannya seperti ini nih, nah, ini kecil. Nah, mungkin kalau orang yang nggak tahu ya, kayaknya, pelit banget nih ya orang gitu ngasih teh cuman sebesar ini dong. Mungkin kalau sekali teguk aja udah habis. Nah, tapi tradisi teh di situ seperti di sini ini seperti ini. Jadi mereka menyajikan dengan gelas-gelas seperti ini dan biasanya gulanya kita takar sendiri. Nah, kalau mereka yang masih tradisional nih biasanya makai teko seperti ini. Ini panas nih. Ini biasanya ini isinya air putih, nih air putih panas, air panas. Biasanya ini teh yang udah ada airnya juga, tapi kental. Orang Turki itu suka minum teh yang kental gitu sampai warnanya agak hitam kemerahan, merah kehitaman gitulah kurang lebih. Nah, biasanya mereka akan menuangkan seperti ini nih. Nah, tuh baru diisi dengan air putih yang panas, air biasa. Jadi umumnya itu orang Turki itu minum teh dalam keadaan kental kayak gini. Nah, ini masih kurang kental. Biasanya orang Turki malah lebih kental dari ini nih. Kalau nyampe di tenggorokan, kalau untuk ukuran kita orang Indonesia yang tidak biasa minum teh dalam keadaan kental seperti ini, biasanya agak seret ya di tenggorokan gitu. Nah, ini biasanya takaran gulanya kita yang menakarkan sendiri. Bisa kita masukin 2 buah gula ini gitu. Nih, gula yang kayak gini bisa 2 atau 1 atau berapa sih sesuai dengan selera kita. Nah, biasanya ketika kita udah minum kayak gini nih, orang Turki kalau kita bertamu ke rumah mereka, ketika dia ngelihat gelas kita udah kosong, biasanya mereka nambah lagi sampai kita kayak udah cukup, stop, saya udah kenyang, udah cukup tehnya, udah nggak mau nambah lagi. Nah, biasanya sampai kita bilang kayak gitu tuh bakalan, kalau dia ngelihat gelas kita kosong langsung diisi lagi, kosong diisi lagi. Berbeda dengan kita kan di Indonesia, biasanya kita disajikan sama tuan rumah dengan ukuran gelas segede gini seperti ini. Ini nggak gede sih gelasnya, sedang ya, yang biasa umum disajikan kalau kita bertamu ke rumah saudara atau teman kita yang Indonesia. Di Indonesia biasanya disajikan dengan gelas seperti ini yang ukurannya sedang. Biasanya udah sekali saji aja gitu, umumnya udah disajikan dengan gula langsung, jadi kita udah tinggal minum. Nah, kalau orang Turki itu tidak, berbeda. Orang Turki itu menyajikannya dengan gelas seperti ini yang kecil dan gulanya kita takar sendiri, kita mau berapa aja ya terserah kita gitu. Kadar manisnya kita yang menentukan sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, mereka juga biasanya nih kalau secara tradisional tuh menggunakan teko yang seperti ini. Nih. Ini biasanya untuk air panas putih. Yang ini yang udah ada tehnya. Jadi mereka akan menuang tehnya terlebih dahulu nih. Tergantung seberapa kental kita mau, tapi biasanya orang Turki senengnya main kental gitu. Yang hitam kemerahan gitu warnanya tuh sampai peket gitu. Nah, habis itu dituang dengan air putih yang ini, air yang panas biasa gitu. Nah, tuh tradisi orang Turki, mereka hobi minum chai. Ya seperti kata ini, kata istilah gitu ya. Orang Turki itu kehidupannya itu di teh gitu. Jadi mereka tiada hari tanpa teh. Mereka penikmat teh sejati dan salah satu negara dengan penikmat teh terbesar di dunia. Nih. Jadi sebenarnya fungsi dari gelas yang kayak gini nih, makanya gelasnya kecil kayak gini tuh sebenarnya supaya teh itu disajikan dalam keadaan hangat terus gitu. Apalagi di musim dingin ya, ketika udah habis gitu kan diminum, jadi nggak sampai dingin banget kan. Otomatis kalau kita bertamu ke rumah orang tuh kita ngobrol, cerita panjang lebar ini itu kesana kesini. Nah, jadi teh itu tetap dalam keadaan hangat tersaji. Ketika sudah habis ditambah lagi dengan yang baru masih dalam keadaan hangat. Nah, itu
Jadi ibaratnya dengan Indonesia berbeda ya. Kita bukan membanding-bandingkan satu negara dengan negara yang lain, tapi ini cuman sebagai informasi, sebagai edukasi atau semacam uh, sedikit ilmu yang saya bagikan. Mudah-mudahan aja bermanfaat buat teman-teman yang ingin tahu tentang Turki lebih dalam lagi. Nah, untuk teman-teman sampai di sini videonya. Terima kasih udah nonton vlog ini. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini ya supaya bisa lebih berkembang lagi, bisa kita lebih mencari tahu lagi tentang negara Turki itu seperti apa. Mudah-mudahan banyak sisi positif dan sisi baik yang diambil atau yang didapat dari video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.